Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaka Adiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Saya Fitra Kurniabiba dengan NIM 212101040020 dari Prodi PGM D2 yang akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan otak. Adapun bab yang akan saya bahas yaitu perkembangan fisik dan kognitif pada anak tengah dan akhir yang terdiri dari 4 subbab, diantaranya perubahan fisik dan kesehatan, anak penyandang disabilitas, perubahan kognitif, dan perkembangan bahasa. Adapun perubahan fisik dan kesehatan dibagi menjadi 5 pembahasan. 1. Perubahan dan pertumbuhan tubuh. Pada anak usia 11 tahun, rata-rata tinggi anak perempuan adalah 4 kaki 10 inci dan rata-rata tinggi anak laki-laki 4 kaki 9 inci. Yang kedua ada otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Yang ketiga ada perkembangan motorik. Selama masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir keterampilan motorik anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi. Yang keempat ada latihan. Anak SD masih jauh lebih dari kematangan fisik sehingga mereka perlu aktif dalam latihan. Ada beberapa cara untuk anak lebih banyak latihan, yaitu diantaranya meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani di sekolah. Yang kelima ada kesehatan, sakit, dan penyakit. Untuk sebagian besar pada masa anak-anak, pada masa kesehatan ini sangat baik. Penyakit dan kematian jarang ditemui, namun kesehatan mereka sering terganggu pada masa ini. Yang kedua ada anak penyandang disabilitas yang terdiri dari 2 pembahasan, yaitu cakupan disabilitas dan masalah pendidikan. Yang ketiga ada perubahan kognitif yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu teori perkembangan cognitive vision, yang kedua memproses informasi, yang ketiga intelijen, yang keempat kecerdasan ekstrim, dan yang terakhir ada perkembangan bahasa yang terdiri dari 4 pembahasan, diantaranya kesadaran kosakata, tata bahasa, membaca, menulis, dan juga pembelajaran bahasa yang kedua. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dibagi menjadi 3, yaitu otak. Otak memiliki plastisitas dan perkembangannya tergantung pada korteks dan pengalaman yang dilakukan oleh anak-anak. Yang selanjutnya itu perkembangan neuron dan daerah otak. Aspek penting lain dari perkembangan otak pada tingkat sel adalah peningkatan dramatis dalam hubungan antar sel saraf. Sinaptis adalah celah kecil antara neuron di mana koneksi antar neuron dibuat. Dan juga ada perkembangan otak pada anak tengah dan akhir. Adapun otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lobus frontal, yang kedua ada lobus parietal, yang ketiga ada temporalis, yang keempat ada lobus occipitalis, dan yang selanjutnya itu ada perkembangan otak pada masa remaja. Seiring dengan bagian tubuh lainnya, otak berubah otak berubah pada masa remaja. Corpus callosum, tempat serat menghubungkan hemisfers kiri dan kanan otak, menebal pada masa remaja, dan ini meningkatkan kemampuan remaja untuk memberi informasi. Adapun literasi korteks cerebral atau tingkat tertinggi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Plastisitas adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interaksi baru pada saraf. Yang selanjutnya yaitu ada otak dan pendidikan anak. Hubungan lain yang umum antara ilmu saraf dan pendidikan otak bahwa ada periode kritis atau sensitif, dan sebagian besar pembelajaran kemungkinan terjadi setelah pembentukan sinaptik stabil, yaitu setelah usia 10 tahun. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.